Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap menjaga kebersihan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktivitas. Pada kali ini kita akan belajar tentang bersyukur atas keberagaman, menghargai makanan tradisional pada mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menjelaskan sikap menghargai makanan tradisional. Ingatkah kalian, sebelumnya kita pernah belajar tentang keragaman agama. Agama yang ada di Indonesia ada 6 yang diakui oleh pemerintah. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi selain keragaman agama, kita juga memiliki keragaman makanan. Jadi setiap daerah memiliki makanan khas. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya keragaman ini. Dengan adanya keragaman, kita dapat menikmati makanan-makanan khas dari daerah lain. Jadi dengan keragaman tadi kita dapat menikmati makanan-makanan dari daerah lain. Misal kita berkunjung ke daerah lain. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kalian ingat-ingat apa yang kalian ketahui. Apa jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian apa saja makanan tradisional yang pernah kalian cicipi atau kalian pernah kalian coba. Kemudian apa makanan tradisional perlu dilestarikan. Jadi perlukah dilestarikannya? Jadi kenapa perlu? Kemudian caranya bagaimana? Yang terakhir, apa pentingnya melestarikan makanan tradisional? Nah, di sini perhatikan. Di sini Bapak ambil contoh ada 5 macam makanan tradisional daerah yang ada di Indonesia. Jadi 5. Jadi yang pertama ada soto Banjar, ada gudeg, ada rendang, nasi kerau, dan sop konro. Jadi perlu kalian ingat, apakah kalian kenal dengan makanan ini? Apakah kalian pernah mencoba atau mencicipinya? Jadi pertanyaan Bapak, soto Banjar berasal dari mana? Soto Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Jadi makanan khas daerah kita. Tentunya kalian pernah mencicipinya. Kemudian ada gudeg dari mana? Dari Yogyakarta. Jadi perlu diingat, pernahkah kalian ke Jogja? Pernahkah kalian mencicipinya? Kemudian rendang dari mana? Sumatera Barat. Jadi pernahkah kalian mencicipinya? Kemudian nasi kerau dari mana? Dari Jawa Timur. Jadi siapa yang pernah ke Jawa mencoba makanan ini? Kemudian ada sop konro, ini dari Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan 5 contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas. Jadi kalian sudah mengenal ada 5. Kemudian pernah kamu mencicipinya? Jadi pernah, salah satunya itu soto Banjar. Jadi pernah kalian mencicipinya itu soto Banjar yang ada dari Kalimantan Selatan. Nah, kemudian
Apakah makanan tradisional perlu dilestarikan? Perlulah, menurut kalian. Perlukah atau tidakkah? Kalau menurut Bapak itu perlu. Kenapa perlu? Nah, nanti kita bahas. Pian pasti akan menemukan jawabannya. Kalau yang perlu, bagaimana caranya? Jadi caranya bagaimana? Siapa yang tahu? Perlu diingat bagaimana cara melestarikan makanan tradisional. Caranya bagaimana? Dengan mengenalkan makanan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, jadi caranya bagaimana mengenalkan? Misalnya ada dari daerah lain yang datang ke tempat kita. Misalnya orang Jawa ke Kalimantan. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalian sungguhkan atau hidangkan soto Banjar. Nah, itu salah satu cara mengenalkan makanan tradisional kita ke masyarakat luas atau kepada orang yang datang ke daerah kita. Jadi itu salah satunya, bisa lewat media sosial. Nah, itu. Jadi salah satunya itu. Kemudian apa pentingnya melestarikan makanan tradisional? Penting lah. Penting. Kenapa jadi penting? Karena melestarikan makanan tradisional itu perlu dilakukan karena makanan tradisional dari berbagai daerah merupakan bagian dari identitas bangsa. Jadi perlu, karena makanan tradisional itu adalah ciri khas dari daerah. Kemudian bila terkenal sampai ke mancanegara, merupakan identitas bangsa. Nah, jadi kita perlu melestarikan karena itu bagian dari identitas bangsa negeri ini. Jadi misalnya kita ke Kalimantan Selatan, ada soto Banjar, ada ketupat kandangan. Nah, itu ciri khas. Bilanya ke Yogyakarta itu ada nasi gudeg. Nah, bila ke Sumatera ada rendang. Bila ke Jawa Timur ada nasi kerawu. Nah, itu merupakan ciri khas dari suatu daerah. Jadi kita perlu melestarikannya. Nah, ini merupakan identitas suatu daerah atau identitas bangsa. Jadi kesimpulannya apa? Makanan merupakan salah satu bentuk keragaman yang kita miliki. Di samping keragaman agama. Jadi kita patut bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Tadi kan kita sudah jadi bersyukur karena kita dapat mencicipi makanan tersebut. Jadi kita misalnya ke daerah lain berkunjung ke Jawa Timur maupun ke daerah lain, kita bersyukur karena kita dapat mencicipi makanan khas suatu daerah. Kemudian menghargai. Bagaimana cara menghargai? Misalnya kita mencicipi, tidak suka jangan dibuang. Sekedar mencoba. Kadang-kadang ada makanan yang tidak kita sukai. Kemudian bagaimana cara menghargainya? Yaitu dengan melestarikannya. Itu cara menghargainya. Dengan cara memperkenalkan makanan tersebut kepada masyarakat atau kepada warga daerah lain. Misalnya kita datang dari Jawa, dari Palembang membawa empek-empeknya, kita balik ke tempat kita bagikan. Nah, itu salah satu cara menghargai makanan tradisional. Nah, kemudian kenapa harus bersyukur dan menghargai? Karena merupakan salah satu ciri khas suatu daerah dan juga sebagai identitas bangsa. Jadi bila makanan tersebut terkenal di mancanegara, itu merupakan identitas bangsa dan identitas suatu daerah. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.